Edunitas, being successful is easy. Marketing Freelance Batch 2. Ya, kita langsung mulai saja ya, teman-teman ya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan program training ya, bahasa training lah. Atau mungkin kita juga ngobrol-ngobrol supaya teman-teman lebih tahu apa itu marketing freelance. Ya, saya sebutnya teman-teman atau bapak ibu nih. Mohon maaf nih. Teman-teman aja ya, biar lebih akrab ya. Kayaknya kita seumuran deh. Ya, oke. Ini sebetulnya presentasi atau training kedua dari program sebelum yang sudah berjalan. Yang pertama itu kita ada marketing freelance batch 1 ya, Pak Isman ya. Jumlahnya sekitar 100 orang. Yang kedua ini dari informasi yang saya dapat itu sekitar 70 orang ya, Pak Isman ya. Betul Pak, 72. Ya, namun ini yang hadir belum semua, mungkin terkendala karena jam segini biasanya hari Sabtu masih ada yang kerja, tapi nggak apa-apa. Yang tidak sempat hadir hari ini, mungkin nanti bisa melihat rekamannya ya Pak Isman ya, nanti akan kita share linknya. Jadi alhamdulillah memang marketing freelance ini terselenggara ya karena ya gitu bahasanya karena kondisi yang terjadi saat ini gitu ya. Kita sama-sama tahu saat ini ada pandemik ya di negara kita dan hampir seluruh dunia itu terkena pandemi COVID-19. Nah, kita melihat fenomena yang terjadi selama ini itu banyak teman-teman kita yang di luaran sana yang terkena dampak dari COVID tersebut. Ya dampaknya itu berupa misalkan hilangnya kesempatan bekerja bagi teman-teman di luar sana. Ya banyak mereka di sana ya di luar sana yang ter-PHK misalkan. Kemudian juga dirumahkan. Ya bicara dirumahkan kadang juga ada yang dibayar dari pekerjaannya atau bahkan dikurangi istilahnya ya dipersentasekan pemenuhan gajinya. Nah, program ini bertujuan salah satunya adalah untuk tadi membantu teman-teman yang terkena dampak dari COVID-19 ini dengan tetap membuka kesempatan bekerja ya, kesempatan mendapatkan penghasilan. Yang mana dengan marketing freelance ini teman-teman tidak perlu mengeluarkan dana ekstra misalkan, cukup lakukan di mana saja dan kapan saja kegiatan ini bisa dilakukan. Bahkan mungkin yang saat ini sudah bekerja pun bisa ikut program ini. Ya, termasuk ibu-ibu rumah tangga yang ada di rumah gitu. Kalau di zaman sekarang bicara apa sih fasilitas yang harus kami punya untuk menjalankan marketing freelance ini? Semua kita sudah punya. Ya, minimal dengan menggunakan handphone saja itu kita sudah bisa bekerja sebagai marketing freelance. Nah, untuk lebih jauhnya apa itu marketing freelance? Kemudian apa hubungannya dengan kampus, misalkan apa hubungannya dengan PT Gilang Ganesa? Ini nanti akan kami sampaikan di slide ya teman-teman ya. Saya mulai saja slide-nya. Mungkin nggak semua bisa ditampilkan juga, nanti kita lihat kondisi saja, karena masih banyak penyampaian, ada penyampaian dari Ibu Yayu mungkin nanti. Nah, pertama kita kenalan dulu, ya, biar tahu juga nih, keberadaan marketing freelance ini seperti apa, siapa yang menginisiasi, dan bagaimana nanti pola kerjanya. Ya. Dan nanti teman-teman bakal banyak melihat logo-logo ini. Ya, ada logo Gilan Group, ya, ada Gilan Ganesa, ada Konsultan Pendidikan Tinggi, ada Edunitas, program perkuliahan karyawan, program perkuliahan reguler, dan program perkuliahan online. Nah, teman-teman nanti akan banyak melihat atau mendengar istilah-istilah ini atau nama-nama ini. Saya perkenalan satu-satu. Jadi, marketing freelance ini digagas dan diselenggarakan oleh PT Gilang Ganesa. Jadi legalitas kita itu di PT Gilang Ganesa. Ya, PT-nya adalah PT Gilang Ganesa. Di bawah naungan Gilang Group. Jadi di Gilang Group ini ada beberapa perusahaan. Salah satunya adalah PT Gilang Ganesa. Nah, kemudian kami dikenal di luar sana itu oleh dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi sebagai konsultan pendidikan tinggi. Atau disingkat KPT. Jadi kalau disebut Gilang Ganesa mungkin orang nggak kenal di luar sana. Tapi kalau disebut konsultan pendidikan tinggi, insya Allah kenal. Karena branding yang kita ciptakan di luar sana itu dengan nama konsultan pendidikan tinggi. Jadi kalau PT-nya PT Gilang Ganesa. Kita bergerak di bidang pendidikan, kemudian juga di
di bidang informasi dan teknologi. Ya, beroperasional, biar tahu kita bukan perusahaan yang baru kemarin berdiri ya teman-temannya. Alhamdulillah sampai mulai dari 2003 kita masih survive sampai sekarang. Jadi tahun 2020 dengan mitra saat ini sudah mencapai 96 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Jadi mitra kita sudah 96, bukan 12. Insya Allah sih bicara trust di luar atau di kalangan perguruan tinggi, dengan jumlah mitra yang 96 ini, insya Allah kami terpercaya. Kemudian kita berkantor di Bumi Sentosa. Barangkali kalau sini ada orang Bogor ya, itu kita posisinya ada di Cibinong, Kabupaten Bogor. Nah ini gambaran selintas saja saya sampaikan ke teman-teman ya. Jadi kalau saya berbicara tadi mitra kita 96 ada di mana saja, itu ada di Jabodetabek, ya. Kemudian di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jatim, dan Bali. Kemudian ada juga di Sumatera, kita sudah ada di Sumatera ya teman-teman, di Batam. Kemudian kita juga ada di Sulawesi dan Kalimantan. Nah, total mitra kita saat ini ada 96 perguruan tinggi swasta. Nah, kemudian itu ya secara perkenalannya. Jadi teman-teman nanti sudah paham lah marketing freelance ini di bawah naungan siapa sih gitu ya. Hubungannya dengan KPT apa, lalu PT-nya apa? Ya, PT Gilang Ganesha. Kantornya ada di mana? Ada di Bogor. Mitra-mitranya di mana? Ada di seluruh Indonesia. Gitu ya. Nanti teman-teman akan mengarahkan orang-orang untuk berkuliah itu intinya ke mitra-mitra kita yang saya sebutkan tadi. Yang artinya peluang teman-teman untuk closing itu akan lebih besar karena bisa mengarahkan orang untuk kuliah dengan jurusan yang banyak, kemudian di daerah yang tersebar hampir seluruh Indonesia. Jadi nggak sempit lah gitu ya tampungannya. Yang kedua, ini mengenai product knowledge. Supaya memudahkan teman-teman nanti dalam menjalankan aktivitas marketing freelance-nya, perlu diketahui dulu nih produknya seperti apa. Ya. Jadi nanti kita akan jelaskan program perkuliahan yang diselenggarakan, kemudian jadwal kuliahnya apa, seperti apa, siapa saja yang bisa kuliah, berapa lama kuliahnya, apa keunggulan kuliah di kita, syarat pendaftaran, bagaimana biaya kuliahnya, apa itu identitas, apa itu agen. Nah, ini dasar yang teman-teman harus pahami nanti supaya mudah ya dan meyakinkan pada saat menjelaskan kepada calon mahasiswa. Oh iya, sorry, teman-teman sudah tergabung di grup MF ini ya Pak Isman ya sudah lama ya. Ada yang sudah mulai ini belum menjalankan aktivitas atau belum ini? Sudah ya rata-rata saya perhatikan ya. Sudah bisa login juga ya aplikasinya ya. Nah, artinya kalau saya berbicara marketing freelance, nggak bingung lagi kan marketing freelance itu apa? Ya khawatir nggak tahu deh, Mbak Eko ngomong marketing freelance apaan sih itu? ya pasti gini, saya kembali mengingatkan sedikit. Jadi marketing freelance yang diselenggarakan oleh teman-teman nanti lebih ke arah bagaimana teman-teman berusaha meyakinkan orang, menyampaikan informasi kepada orang di luaran sana yang membutuhkan informasi perkuliahan. Kemudian mereka kita yakinkan supaya mereka bisa kuliah di kampus-kampus kita. Yang artinya produk yang kita tawarkan insya Allah produk yang istilahnya memang dibutuhkan orang kan gitu ya. Dan bukan hal yang istilahnya bohong gitu ya. Tapi memang produk yang memang ada kemudian dibutuhkan oleh orang banyak. Insya Allah closingnya juga mudah. Gitu. Nah hanya saja memang di luaran sana orang-orang itu banyak yang belum mendapatkan informasi tentang perkuliahan yang istilahnya bisa terjangkau, waktunya fleksibel, gitu ya. Bicara biaya yang paling utama, kalau di kita kan bisa biaya dicicil misalkan. Nah, banyak orang di luar sana beranggapan kalau mau kuliah itu harus membutuhkan dana yang ekstra, yang cukup besar di awal. Padahal ada nih di kampus-kampus kita yang hanya misalkan 100.000 mendaftar, pendaftaran hanya 100.000, kemudian tanpa uang pangkal, registrasi hanya kisaran 500 sampai 1 juta. Jadi kalau dia mau kuliah di kampus kita, tidak perlu berpikir keras untuk menyediakan uang dalam jumlah besar. Ya cukup Anda punya maksimal 1 juta dan 1 juta pun itu pun mungkin lebih gitu ya. Itu mereka sudah bisa kuliah di kampus kita. Itu sudah bisa ikut kuliah perdana. Nah hal seperti ini yang kami rasa akan memudahkan teman-teman untuk meyakinkan orang sehingga dia bisa mendaftar kuliah di kampus kita. Ya, kita mulai. Yang pertama, program perkuliahan
apa namanya tadi ya, produk apa sih yang kita tawarkan kepada mereka? Ya, produknya adalah program perkuliahan. Dalam program perkuliahan itu kita bagi dalam 3 bentuk atau dalam 3 program ya. Yang pertama itu adalah program perkuliahan reguler. Ya, jadi kalau di kampus itu lumrah disebut ada yang namanya program perkuliahan reguler, ada program perkuliahan karyawan, dan program perkuliahan online. Nah, program-program ini yang ada di kampus-kampus mitra kita. Namun, yang kita kelola atau yang kita sediakan mahasiswanya belum tentu untuk ketiga program ini. Ada di beberapa kampus kita hanya pegang salah satu atau duanya. Ya, mungkin saja di kampus A kita pegang program perkuliahan karyawan, atau kita sediakan mahasiswa program perkuliahan karyawan. Tapi kalau di kampus yang lain mungkin tiga-tiganya kita kelola. Nah, ini tergantung kepada perjanjian kita dengan kampus. Yang pasti begini teman-teman harus pahami, keberadaan kami di kampus, bermitra dengan kampus ini legal, ya. Jadi tidak usah khawatir kita capek-capek misalkan teman-teman merekrut, khawatir benar nggak sih ini KPT ini merekrut mahasiswa kemudian kuliahnya bagaimana gitu. Yang sampai saya sudah closing tapi nggak jelas nanti kuliahnya bagaimana. Yang pasti mahasiswa yang kita rekrut nanti akan kuliah di kampusnya masing-masing, ya, terdaftar di kampusnya masing-masing, gitu. Jadi di program apa di antara 3 ini atau malah di ketiganya ini yang kita selenggarakan atau yang kita suplai mahasiswanya, ya. Yang pertama adalah program perkuliahan reguler tadi. Kalau program perkuliahan reguler ini berkaitan dengan atau calon mahasiswanya atau pasarnya, ya, pangsa pasarnya adalah dari kalangan fresh graduate yang rata-rata itu baru lulus, ya. Jadi mahasiswa baru lulus tahun ini terus langsung kuliah misalkan. Nah, kemudian adalah program perkuliahan karyawan. Ini berasal dari kalangan pekerja atau pegawai, ya. Nanti waktunya juga berbeda. Nanti saya sampaikan. Program perkuliahan online. Nah, ini yang saat ini memang sedang kita gencarkan juga, ya. Kenapa perlu dilaksanakan program perkuliahan online? Ya, ini dengan kondisi yang saat ini di masa pandemi, kemudian juga tuntutan kemajuan zaman, era digitalisasi dan tuntutan revolusi industri 4.0, sehingga memang program perkuliahan online ini oleh pemerintah sekalipun, Kemendikbud ini diarahkan untuk segera dijalankan, ya. Kalau di masa pandemik ini mau tidak mau seluruh perguruan tinggi harus menggunakan online karena tidak memungkinkan untuk dilakukan tatap muka. Nah, untuk kedepannya ini juga akan terus kita coba gaungkan untuk program perkuliahan karyawan. Ya, beberapa kampus mitra kita bersedia menjalankan program perkuliahan online ini tidak hanya di masa pandemik. Sampai ke depannya, ya tadi karena tuntutan zaman, ya, itu mereka bersedia untuk melaksanakan program perkuliahan online. Walaupun nanti dengan metode yang kita serahkan kepada kampus masing-masing. Next. Kemudian soal jadwal kuliahnya. Nah, jadi dari 3 program perkuliahan yang kita selenggarakan, itu punya waktu yang tersendiri. Jadi ini pilihan sebetulnya. Pada saat kita menawarkan kepada mahasiswa, Anda mau pilih program yang mana? Kalau Anda sebagai pekerja, itu nanti di jam apa gitu ya. Kalau Anda reguler, baru lulus, itu nanti di jam mana gitu loh. Nah, kalau di kampus tersebut kita bekerja sama dengan, jadi ada kampus yang saya sampaikan tadi, kita misalkan kelola ketiga-tiganya. Ada di satu kampus A, kita kelola yang regulernya, karyawannya, online-nya. Artinya semua itu kita kelola. Berarti kita bisa menerima dari seluruh kalangan yang menginginkan kuliah di jam apapun yang kita tersedia, kan gitu. Nah, berbeda kalau nanti di salah satu kampus itu kita hanya kelola satu saja misalkan dari 3 program ini. Jadi misalkan ada P2K kita sebut untuk karyawan, P2R untuk reguler, dan P2O untuk online-nya. Kita hanya kelola program perkuliahan karyawan. Artinya mahasiswa yang kita sediakan hanya untuk program perkuliahan karyawan. Ya, untuk regulernya tidak. Ya, kuliah online-nya juga tidak. Jadi kita fokuskan nanti pencapaian mahasiswa baru, rekrutmen mahasiswa barunya hanya untuk program perkuliahan karyawan. Nah, kembali lagi soal jadwal. Kalau program perkuliahan reguler itu biasanya diselenggarakan di antara Senin sampai Jumat di pagi hari. Itu untuk kelas reguler yang postgraduate. Kemudian yang program perkuliahan karyawan itu nanti diselenggarakan biasanya di akhir pekan. Ya, akhir pekan itu
sekarang itu lebih ke arah disebutnya sih, kalau dalam anggapan orang akhir pekan berarti kan Sabtu Minggu ya. Nah, tapi kalau di perkuliahan nanti boleh diarahkan ke Kamis, Jumat, Sabtu, atau Jumat, Sabtu. Ini Minggu soalnya agak sensitif zaman sekarang. Kalaupun ada yang menyelenggarakan, ini lebih ke arah teknis. Tapi secara secara formal mereka tidak menampilkan minggunya karena memang tidak diperbolehkan. Kemudian di malam hari, waktunya itu di malam hari atau sore hari. Ya, itu biasanya di habis maghrib sampai dengan selesai. Dan ini bisa diselenggarakan di malam hari, Kamis, Jumat, Sabtu, ini salah nih. Kalau di malam itu, kelas malam atau sore bisa diselenggarakan dari Senin sampai dengan Jumat, tapi pelaksanaannya di malam hari. Biasanya tidak full sih, 3 hari biasanya dalam 1 minggu. Tapi dilaksanakan di antara Senin sampai Jumat. Kemudian ada yang namanya kelas shift. Nah, ini lebih fleksibel. Ya, pada saat dia orang shift itu kan ada yang kerja kadang malam, ya, kadang siang. Pada saat dia kerja malam, itu dia bisa ikut kuliah yang pagi. Nah, pada saat dia bekerjanya itu pagi, dia nanti bisa ikut kuliah malam. Nah, jadi untuk program perkuliahan karyawan ini kita sediakan 3 pilihan jadwal, gitu ya. Kemudian yang online. Nah, kalau online ini tidak memerlukan jam khusus sebetulnya, karena dia tanpa batasan jarak dan waktu. Dan kuliah ini bisa dilaksanakan secara jarak jauh. Tidak harus datang ke kampus. Tetapi secara umum, ada 2 metode yang diterapkan untuk program perkuliahan online. Nah, ini kembali ke kampus. Kampus itu sanggupnya menjalankan yang mana? Gitu. Nah, yang pertama itu mungkin dengan metode blended atau hybrid. Metode ini combine antara yang online dan offline. Jadi misalkan 50%-nya nanti dia harus online, 50%-nya dia tetap harus datang ke kampus. Itu blended. Nah, kemudian ada yang namanya full online. Ini sama sekali tidak ke kampus. Paling-paling wisuda dia ke kampus gitu loh. Gitu ya. Jadi semua nanti by aplikasi, baik itu melalui handphone, menggunakan handphone atau menggunakan PC. Nah, semua online. Dan waktunya biasanya tidak ditetapkan secara pasti di jam yang sama. Tapi kalau dia live streaming biasanya harus di waktu yang sama, walaupun di tempat yang berbeda. Tapi kalau yang by aplikasi nanti bisa direntang biasanya waktunya. Jadi dia bisa masuk kapanpun di rentang waktu yang disediakan. Oke, ya. Berikutnya, siapa saja yang bisa kuliah? Nah, ini juga perlu tahu teman-teman nih. Siapa saja yang bisa kuliah? Mungkin di sini sudah ada yang pernah berkecimpung di dunia perkuliahan juga, yang mungkin sudah kuliah, mungkin tidak asing lagi dengan istilah juga di sini ya. Tapi saya mengingatkan saja barangkali ada yang belum paham. Ini siapa saja yang bisa kuliah. Jadi kalau kita bisa klasifikasikan untuk siapa saja yang bisa ikut kuliah itu dari asalnya, ya, asal dia itu dia sebenarnya lulusan apa, kemudian dia ingin melanjutkan kemana. Jadi kalau misalkan untuk sarjana itu dia harus dari SMU, ya, atau SMK sederajat, atau boleh ada paket C. Nah, ini perlu teman-teman ketahui, banyak yang nggak tahu, banyak yang tanya ke saya, paket C boleh tidak Kak? Ya, boleh tidak Kak kuliah? Itu boleh. Paket C boleh kuliah, ya. Jadi nanti kalau punya teman-teman yang sudah lulus paket C, nggak usah khawatir, masih bisa lanjut kuliah di kampus-kampus kita. Kemudian bisa juga nanti yang diploma, D3 juga sama, nanti dia harus dari lulusan SMA atau paket C. Kemudian S2, magisternya, ini tentunya lulusan dari S1. Kemudian bisa juga sarjana itu dari D3. Nah, ini nanti dia boleh dibilang dia lanjutan, ini bisa dilakukan konversi nanti. Ya, kalau dia dikonversi dia bisa lebih pendek lagi masa kuliahnya. Ini teman-teman boleh lihat di sini kalau dia ini kan ada asalnya dari mana, melanjutkan kemana, beban studi yang akan dia tempuh berapa banyak, kemudian masa studinya berapa lama. Kalau S1 itu 8 semester, D3 itu 6 semester, kemudian S2 itu 4 semester. Kemudian kalau D3 ke S1 itu 3 semester. Nah, kalau dia bisa dikonversi, ya, itu nanti semakin pendek lagi biasanya masa kuliahnya. Kalau dia selinier, sebidang, itu lebih mudah lagi. Banyak juga nih nanti teman-teman nemuin, boleh nggak Kak, misalkan ya, dari lulusan D3 manajemen informatika pindah ke akuntansi, misalnya. Itu ada seperti itu nanti pertanyaannya.
Ya boleh, cuman masalahnya yang dikonversinya nggak banyak. Gitu. Ujung-ujungnya sama aja dengan dianggap dari SMU lagi, melanjutkan ke S1. Gitu ya. Nah, lebih enak itu memang kalau ada yang mau konversi dari D3 ke S1 yang selinier atau sebidang. Nah, lulusan D2 ya itu juga bisa ke S1. Lulusan D1, D2 ya, pindahan. Pindahan juga boleh ya. Kalau ada dari kampus lain misalkan mau pindah ke kampus kita, itu bisa. Kita bisa terima. Ya. Nah, mungkin itu juga bisa dikonversi nanti nilai kuliah di kampus sebelumnya. Kemudian, nah ini juga ya, apa keunggulan kuliah di kampus kita? Ya, ini perlu disampaikan. Kalau kita mau menawarkan produk, tentunya kita paham bahwa produk yang kita tawarkan itu lebih unggul. Nah, sehingga orang yakin kalau mau kuliah ke kita. Kita sebutkan keunggulannya. Nih, yang pertama waktunya fleksibel. Bisa kuliah sambil kerja. Waktu kuliah tersedia di sore, malam hari, ya akhir pekan atau pagi hari, atau bahkan fleksibel ya. Atau bisa yang tadi kalau dia shift itu bisa nanti kalau dia masuk malam bisa ikut siang, kalau dia masuk siang bisa ikut kuliah yang malam. Itu fleksibel. Kemudian biaya terjangkau dan ringan. Pendaftaran rata-rata hanya 100.000 di kampus-kampus kita. Ya ada beberapa mungkin yang lebih dari 100.000, tapi sebesar-besarnya kita tidak sampai 500.000. Ya rata-rata sih, hampir 90% itu pendaftarannya 100.000 kita. Nah, kalau dipikir-pikir, gimana nggak mudah? Dengan 100.000 orang sudah bisa kuliah. Nah, coba teman-teman lihat di kampus-kampus lain, ya, itu yang bukan mitra kita, itu dia pendaftaran sudah di angka 250 sampai 500.000. Nah, itu sehingga ada anggapan bagi orang, itu juga jadi senjata buat kita. Karena orang akan menganggap biaya pendaftarannya saja sudah mahal, apalagi kuliahnya nanti, gitu ya. Kemudian biaya kuliah di kita bisa diangsur, ya, bisa cicilan bulanan. Kalau teman-teman pernah lihat tabel cicilan di kampus kita, itu cicilan bisa sampai 46 kali. Kalau 46 kali itu sudah hampir 4 tahun tuh, anggaplah 46 bulan misalnya, itu udah 4 tahun itu. Kemudian terjangkau bagi kelompok pekerja level start ke bawah. Ya 500.000, taruhlah dia kalau Jakarta itu di angka 4 juta, misalnya ambil saja 20%-nya, itu mereka sudah sanggup membayar sebetulnya untuk kuliah. Kemudian syaratnya mudah, kita tanpa tes, ya tanpa tes kalaupun ada biasanya formalitas, tidak terbatas usia, dalam arti minimalnya ada, maksimalnya tidak ada. Ya, yang pasti kalau bicara umur berapa sih minimal gitu ya, kalau dia sudah lulus SMA ya sudah pasti itu sudah bisa. Kalau batasan tidak ada batasan paling maksimalnya tidak ada. Nah, ya siapapun, udah opa omah mau kuliah juga monggo aja, boleh-boleh aja. Jadi nggak kita batasi ya. Selama dia masih punya semangat, punya keinginan untuk belajar, kita buka peluang itu. Kemudian tidak ada uang pangkal. Jadi kuliah di kita itu tadi yang saya sampaikan juga di awal, orang tidak perlu berpikir keras untuk bagaimana menyiapkan dana untuk kuliah di kampus kita. Dia tidak perlu memikirkan dana jutaan kalau ingin kuliah. Karena kita itu cukup daftar di awal misalkan 100.000, kemudian nanti ada uang registrasi saja. Registrasi sebesar nggak mahal, antara 500.000 sampai 1 juta saja. Itu kalau di kita kuliahnya. Sehingga orang tidak perlu memikir keras bagaimana menyiapkan kuliah di uang untuk kuliah di awal ini. Hanya itu saja. Selesai registrasi sudah siap ikut kuliah. Ya, di kuliah perdananya nanti. Kalau ganjil biasanya di Agustus atau September mereka sudah bisa kuliah perdana. Kemudian ijazahnya resmi. Ya, ini perlu juga dipahami oleh teman-teman semua. Jadi kalau kuliah di kita itu bukan kuliah abal-abal, bukan kuliah tidak terdaftar. Dan juga bukan nanti di ijazahnya itu ada tulisan kelas karyawan, tidak ada. Jadi ijazahnya itu sama, semua dengan semua program yang dikelola oleh salah satu kampus tersebut. Ya, misalkan dia kelola reguler, sama nanti ijazahnya. Tidak ada penanda dia bahwa lulusan kelas karyawan, tidak ada. Pokoknya semua resmi, ijazahnya adalah sah gitu ya, dan tercatat di Dikti ya. Kemudian kampus resmi dan terdaftar. Silahkan nanti teman-teman kalau penasaran, ini kampus yang dikelola oleh KPT, mitra KPT ini sebanyak 96 kampus tadi, ini terdaftar atau tidak? Gampang sekarang kalau mau cek. Teman-teman buka aja. Ada website Forlab Dikti ya, di situ tercatat semua. Ini kampus ini aktif atau tidak, statusnya apa. Kemudian cek lagi akreditasinya, cek di Ban PT. Sekarang data terbuka kok. Jadi artinya teman-teman bisa cek.
dengan harapan tidak ada keraguan terhadap kampus yang kita marketingkan. Dan yakin akan pada saat menawarkan produk kita, kuliah di kampus-kampus kita kepada calon mahasiswa, kita menjadi semakin yakin ya dengan keunggulan, kemudian dengan status ya legalitas kampus-kampus kita. Ya. Kemudian syarat pendaftaran. Syarat pendaftaran kita bilang boleh lebih mudah lah, atau sangat mudah daftar, kita nggak jelimet kok. Ya, untuk di awal-awal mereka misalkan isi form pendaftaran ya, membayar biaya pendaftaran yang tadi saya sampaikan. Ini lulusan SMA, monggo ini nanti dipelajari di semua web juga ada di web kita ya. Ini syarat-syarat standar kok. Ya, kalau dia mau melanjutkan dari SMU ke S1 berarti dia harus punya ijazah SMU-nya. Kalau dia mau melanjutkan dari D3 ke S1 berarti dia harus punya ijazah D3-nya. Kalau pindahan ini ijazah, kemudian biasanya ada surat keterangan pindah dari kampus yang lama. Nah, kemudian bagaimana biaya kuliahnya? Nah, ini perlu teman-teman ketahui dan ini penting juga karena memang salah satu poin yang menarik dari calon mahasiswa yang ingin kuliah di kampus-kampus kita itu biasanya daya tariknya adalah dari biaya. Itu yang utama. Yang menjadi pertimbangan dasar pertimbangan awal mereka adalah berapa biayanya kuliah di kampus kita. Semakin terjangkau, itu semakin orang mudah memutuskan untuk kuliah di kampus kita. Dan insya Allah sih di kampus-kampus kita ini semua biayanya terjangkau. Dan nanti umumnya komponen biaya yang kita sampaikan itu ada 4 komponen biaya. Yang pertama adalah uang pendaftaran untuk booking kuota di awal atau biaya formulir lah istilahnya gitu ya. Nah ini besaran yang saya sampaikan tadi itu kisaran 100.000 ya, rata-rata 100.000. Kemudian uang jaket alma mater. Jaket alma mater ini juga terjangkau lah, di kisaran 150.000 rata-rata, uang jaket alma mater di kampus kita. Kemudian sumbangan pengembangan atau SPB. Ini kalau umumnya di kampus-kampus sebutnya uang pengembangan, uang gedung ya. Jadi ini uang pengembangannya adalah uang gedung biasanya. Nah ini yang bisa kita cicil selama 46 kali. Kemudian ada uang SPP per semester. Nah ini include dengan SKS-nya. Jadi biaya kuliah di kita sudah paket, ya, paket. Jadi nanti tidak ada lagi mahasiswa itu daftar, kemudian kuliah bayar SPP, bayar per SKS itu nggak ada. Jadi sudah kita include-kan di SPP per semesternya. Jadi nggak pecahan-pecahan. Nah kemudian bagaimana tahapan pembayarannya, ya? Jadi pendaftaran kita itu tidak rumit ya, artinya tahapan-tahapannya sederhana saja. Pertama kita arahkan untuk mendaftar atau registrasi sebesar 100.000 tadi, mengisi formulir. Nah, kemudian kita haruskan membayar uang pertama atau registrasi. Ya, itu pun ya sebetulnya registrasi ini bukan tidak timbul biaya baru, tetapi biaya yang sudah ada kita tarik ke depan. Ya dari cicilan uang gedung atau SPB, kemudian cicilan SPP ditambah uang jaket. Jadi tidak ada muncul biaya baru untuk registrasi. Tetapi kita menganggap cicilan pertama sebagai registrasi. Tujuannya apa? Untuk lebih mengikat mereka, supaya betul-betul mereka yakin tidak sih kuliah di kampus kita. Nah, dan ini disyaratkan, kalau mereka sudah selesai pembayaran pertama, mereka sudah berhak untuk kuliah. Atau ikut kuliah nanti di kuliah perdana. Kemudian mulai kuliah ya, mulai kuliah mereka nanti mulai masuk cicilan kedua dari uang SPB dan SPP. Nah ini kita lihat contoh tabel formulasi biayanya ya. Ini tabel formulasi biayanya. Ini yang tabel sebelah kiri, ini tabel uang gedung atau SPB. Kebetulan ini yang saya ambilkan contohnya salah satu kampus yang menerapkan pola pembiayaan cicilan paling lama 24 kali. Ya, nanti ada yang 36, ada yang sampai 46. Tapi ini kebetulan yang saya tampilkan ada 24, supaya nggak terlalu panjang. Ya, jadi ada pilihan nanti, mau 24, ya kemudian 18, 12, 4, sampai 1 kali. Itu kalau dari SMA ke S1. Kemudian D3 ke S1, itu selama 18 kali. Bisa 12, bisa 7, 4, 1 kali. Nah, kemudian yang kedua tabelnya adalah tabelan SPP per semester. Ini bisa diangsur 6 kali dalam 1 semester. Ya, besarannya seperti ini. Kemudian biaya pendaftaran 100.000, biaya jaket 150.000. Uang pertama, ini yang saya sampaikan tadi sebagai uang registrasi,
550.000 sudah termasuk cicilan pertama uang gedung 100.000, cicilan pertama uang SPP 300.000, ditambah uang jaket 150.000. Jadi 550.000. Jadi uang pertama ini bukan mengkredit biaya baru, tapi menarik biaya yang ada dari tabel. Sehingga nanti mereka masuk kuliah itu sudah langsung masuk cicilan kedua, mengurangi beban mereka pada saat sudah masuk kuliah. Nah, ini itu ya, saya rasa poin-poin penting ya terkait nanti product knowledge-nya ya, berhubungan dengan rekrutmen mahasiswa baru. Poin 1 sampai 6 ini wajib dipahami oleh rekan-rekan semua. Nah, kemudian ada lagi nih, edunitas. Nah, jadi menyongsong ya era-era digitalisasi tadi, KPT menciptakan satu aplikasi yang disebut edunitas.com. Jadi aplikasi ini atau platform digital ini, itu kalau teman-teman suka belanja gitu ya, itu ada yang namanya seperti Tokopedia, Bukalapak, atau e-commerce ya. Nah, nanti, atau bukan nanti sih, sudah berjalan ini aplikasi Edunitas ini mirip-mirip dengan Bukalapak atau yang lain-lain, ya seperti Tokopedia dan lain-lain lah. Jadi nanti semua serba otomatis dilakukan melalui Edunitas. Jadi ini e-commerce-nya pendidikan lah istilahnya. Ya, jadi bukan jualan produk, tapi nanti ini mengakomodir pendaftaran mahasiswa secara online, memberikan informasi per kampus-kampus mitra kita di seluruh Indonesia dengan kemudahan-kemudahan fiturnya gitu ya. Ada juga nanti di situ. Nah, ini saya jelaskan aja deh ininya ya, fitur-fiturnya. Di situ itu ada nanti adanya namanya EduCampus. Ya, nanti di EduCampus itu mencakup informasi mengenai kampus-kampus yang kita miliki, yang menjadi mitra kita, yang kita rekomendasikan di seluruh Indonesia. Nanti ada pilihan kelasnya, program studinya, biayanya. Nanti mahasiswa itu bisa memfilter. Kalau dia di daerah Bogor misalkan, dia akan pilih kampus-kampus di bawah Bogor itu apa aja, biayanya berapa saja, terjangkau atau tidak. Jadi mereka mudah nanti mencari kampus-kampus, mencari informasi soal perkuliahan. Yang berikutnya EduAgen. Nah, EduAgen ini disebutnya manajemen get student fee. Jadi di kita itu berlaku yang namanya get student fee atau boleh dibilang get member. Pada saat orang merekomendasikan kuliah untuk kampus-kampus kita mengapresiasi mereka atau memberikan penghargaan mereka dalam bentuk fee. Jadi kalau mereka berhasil mengajak temannya, itu nanti dia akan kita kasih fee per orang misalkan dengan nilai tertentu. Nah, kemudian ada EduNews. EduNews ini berita-berita terkait pendidikan. Kemudian EduPromotion, informasi promo, diskon, voucher. Jadi kalau yang sedang belanja nih, cari-cari promo ya, cari-cari diskon itu ada di EduPromotion nanti. Kemudian EduKarir. Nah, di Karir ini menyediakan informasi mengenai lowongan pekerjaan di seluruh Indonesia. Jadi kalau mau cari lowongan, nanti bisa nyangkut juga di sini di EduKarir. Kemudian EduLearning. EduLearning ini Learning Management System ya, LMS untuk kuliah online atau e-learning. Nah, ini aplikasi yang memang dirancang sendiri oleh PT Gilang Ganesha. Kita tidak menggunakan aplikasi dari pihak lain, tapi memang tim IT kita yang meng-create dari awal, ya coding sendiri. Jadi tidak pakai aplikasi dari luar. Ini ada videonya, bentar ya. Edunitas, being successful is easy. Ya, saya ada nafas sedikit. Sebuah informasi pendidikan dan karir, semuanya terhubung menjadi satu di sini. Di Edunitas, terdapat beberapa menu yang dapat memudahkan kamu untuk mendapatkan informasi seputar dunia pendidikan dan karir. Di antaranya, ada EduCampus, EduKarir, EduAgen, EduPromotion, dan EduNews. EduCampus menyajikan informasi kampus-kampus terbaik di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari informasi biaya kuliah, diskon atau promo pendaftaran, informasi pendaftaran online, prospektus program studi dan karir lulusan, informasi beasiswa, dan masih banyak lagi. EduKarir. Di sini, kamu akan mendapatkan informasi lengkap seputar dunia karir, seperti lowongan pekerjaan, lowongan freelance, lowongan magang, info job fair, melamar pekerjaan, dan masih banyak lagi. Bukan itu saja, di EduKarir kamu akan mendapatkan rekomendasi pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan kamu. EduAgen.
rekomendasikan temanmu, adikmu, kakakmu, serta saudaramu untuk daftar kuliah di edunitas.com. Dapatkan insentif atau penghasilan menarik dari kami. Edu Promotion. Dapatkan berbagai promo atau diskon menarik dari berbagai merchandise. Tingkatkan transaksimu untuk mendapatkan berbagai promo atau diskon menarik seperti mendaftar kuliah, bayar kuliah, dan masih banyak lagi. Edu News. Berita seputar dunia pendidikan dan karir tersaji di Edu News. Yuk, segera daftar dan kunjungi website kami. Edunitas, being successful is easy. Ya, selingan biar nggak ngantuk. Ada musiknya. Itu edunitas.com ya. Silahkan nanti teman-teman buka aplikasinya, mulai berselancar lihat-lihat tuh seperti apa Edunitas. Nah, kemudian Edu Agen. Nah, Edu Agen tadi yang sempat saya sampaikan juga di depan pada saat menyampaikan materi Edunitas. Jadi Edu Agen ini fitur yang ada di dalam Edu Agen. Nah, jadi nanti fungsinya untuk pengelolaan ini akan digunakan juga oleh teman-teman yang bergabung di marketing freelance. Jadi nanti ada pola yang berkaitan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman nanti masuk ke dalam pola GSF atau Edu Agen. Nah, jadi nanti tahapannya seperti ini. Jadi nanti harus register dulu atau login di Edunitas. Teman-teman nanti login ya. Kalau dia sudah belum nih? Kalau belum nanti coba login dulu, daftar dulu, kemudian login. Pilih fitur Edu Agen, ya, masuk nanti ke data Edu Agennya, data rekeningnya nanti diisi, kemudian isi data camaba, calon camaba itu calon mahasiswa baru ya. Nah, nanti data-data mahasiswa yang akan kita rekomendasikan di-input dulu di Edu Agen. Nah, setelah itu dikawal dia sampai melakukan registrasi. Ya, jadi registrasi dikawal, registrasinya juga dikawal. Tahapannya seperti itu aja. Selama ini harus dijalankan supaya nanti dianggap valid orang-orang yang teman-teman rekomendasikan. Nah, itu berkaitan dengan product knowledge-nya. Yang ketiga, itu ini tentang marketing freelance-nya. Oke. Biar lebih jelas aja ya, lebih gamblang saya menyampaikan mengenai apa sih itu marketing freelance, ya, bagaimana nanti marketing freelance dijalankan. Jadi nanti pelaksanaan marketing freelance ini, yang satu adalah tidak terikat ruang dan waktu, bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Kedua, kerja santai, sambilan. Ya kalau sekarang ada yang sudah bekerja, atau saat ini berprofesi sebagai ibu rumah tangga, misalkannya di samping kesibukan mengurus rumah tangga, bisa menjalankan program marketing freelance. Target ringan dan santai. Jadi nggak sampai dibuat stres lah nanti insya Allah. Ya. Tidak memerlukan alat dan keahlian khusus. Jadi alatnya cukup dengan handphone saja, itu teman-teman sudah bisa menjalankan aktivitas marketing freelance. Target market jelas. Target marketnya jelas apa? Kalau kita mengelola program penggajian karyawan, berarti kan jelas. Yang kita sasar adalah para pegawai atau pekerja. Dan pendidikan dianggap penting bagi orang. Nah, sehingga mudah bagi kita untuk meyakinkan mereka untuk kuliah. Kemudian banyak pilihan kampus, mudah mengarahkan. Ya, tadi ya, ada 96 kampus yang bisa yang bisa dipilih, ya, kemudian diarahkan oleh teman-teman agar mereka bisa berkuliah. Jadi tidak terpatok di satu kampus. Di 96 kampus tadi, ya, prodinya mungkin akan berbeda-beda, sehingga pilihan menu prodinya pun akan berbeda. Kemudian ada pilihan program. Nah, pilihan program ini pun itu juga memudahkan nantinya. Ya kalau dia nggak mau, Kak, saya nggak punya waktu, ya bahkan saya nggak libur sama sekali, ya kasih yang online. Artinya dia bisa kerja kuliah kapanpun dan dimanapun. Bahkan sambil kerja pun dia bisa kuliah nanti. Nah, artinya sudah tidak ada lagi hal-hal yang memberatkan kita pada saat dia menyampaikan alasan waktu misalkan. Jadi nanti opsi-opsi online, ya, opsi kuliah di luar jam kerja ini bisa disampaikan. Kemudian seperti apa marketing freelance-nya? Tugasnya apa sih marketing freelance? Ya, itu bertugas mengajak dan meyakinkan masyarakat luas agar kuliah di kampus Mitra KPT, ya, di 96 kampus tadi. Jangan di kampus lain,
Nanti tidak berlaku ya kegiatan marketing freelance-nya. Di 9 kampus, di kampus kita yang ada aja. Insya Allah mitranya akan terus bertambah ya. Tidak hanya 96 nanti, ini kita juga sedang menjajaki kerjasama, kita sudah diundang, kita juga sudah presentasi di beberapa kampus, ya, tinggal menunggu kesepakatan saja. Insya Allah dalam waktu dekat angka 96 ini akan berubah menjadi lebih besar dari 96. Kemudian siapa saja yang bisa menjadi atau ikut dalam program marketing freelance ini? Itu tentunya masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan. Ya, masyarakat luar sih juga apa, ya boleh aja gitu. Misalkan ya, orang-orang dari Amerika mau jadi marketing freelance, kemudian ngajak orang Indonesia kuliah di kampus di Indonesia, ya silahkan. Asal jangan diajak kuliahnya di kampus di Amerika, kita nggak punya mitra di sana. Kemudian memiliki motivasi tinggi, jujur, mau berusaha keras, dan berkeinginan maju. Ini sudah pasti ya, kita mau gerak dan berhasil. Kemudian cara kerjanya seperti apa? Ya, yang perlu yang dilakukan oleh teman-teman nanti adalah mulai dari follow up. Jadi memfollow up itu adalah kita akan mentreatment data-data yang disediakan atau data-data yang memang teman-teman sudah punya data sendiri. Kemudian yakinkan sampai dia mau daftar kuliah. Nah, itu baru kita anggap closing. Kalau dianggap nanti berhasil program marketing freelance-nya. Apa yang didapat? Nanti ada insentif, ada tunjangan, ada bonus dan reward. Nah, ini nanti mungkin Bu Yayu jika bisa menyampaikan lebih detail juga. Masuk ke materi keempat, ini rekrutmen calon mahasiswa baru. Ini agak panjang ya. Kita cepat-cepatin aja ya. Oke. Ini alur pendaftaran ya. Jadi bicara rekrutmen mahasiswa baru, teman-teman harus tahu juga bagaimana alur pendaftaran calon mahasiswa baru yang ada di kampus-kampus kita. Jadi kalau boleh teman-teman lihat seperti ini ya. Mulai dari dia mengisi formulir, membayar uang registrasi yang 100.000, kemudian melakukan daftar ulang, uang pertama, penyerahan berkas atau persyaratan, kuliah perdana itu awal masuk kuliah, pengenalan kampus, ya. Kemudian mahasiswa baru mulai ikut kuliah, tahapannya itu. Kemudian saya percepat aja ya. Oke, nah alur proses marketing freelance. Ini alur kerja teman-teman seperti apa sih sampai bisa dikatakan berhasil atau berhak mendapatkan insentif ya sebagai apresiasi atau balas jasa dari kerja yang dilakukan oleh teman-teman dari marketing freelance. Nah, jadi nanti teman-teman itu memfollow up data-data ya. Memfollow up ini boleh lah menggunakan aplikasi atau mendatangi orangnya langsung, intinya kita meyakinkan orang nanti. Jadi data-data itu nanti ada dua sumber. Yang pertama adalah dari bank data. Dari bank data ini kami yang menyediakan nanti. Ya, nanti timnya Bu Yayu akan men-share data-data yang kira-kira bisa di-treatment oleh teman-teman. Kemudian boleh juga dari data pribadi. Nah, dari dua macam data ini, pola insentifnya berbeda. Gitu. Kalau dari bank data, ya itu data prospek, di-treatment oleh teman-teman, setelah closing, dia meregistrasi 100.000, baru teman-teman berhak mendapatkan insentifnya. Gitu ya. Nah, berbeda dengan kalau data itu bersumber dari teman-teman sendiri. Ya, misalkan punya data sendiri nih, ada yang teman-teman bekerja di PKBM, berarti kan punya bank data sendiri tuh. Nah, itu berarti kan data pribadi yang dimiliki sendiri, tidak kami sediakan. Nah, itu nanti setelah dia, jadi tahapannya bukan di registrasinya, dikatakan bisa closing, tetapi setelah registrasi. Nah, itu tahapannya berbeda dengan bank data. Kalau dia melalui GSF, berarti dia harus masuk ke Edunitas. Ya, masuk Edunitas sama teman-teman dimasukkan ke datanya ke EduAgen. Nah, kemudian dikawal hingga terjadi registrasi. Nah, kemudian sampai ikut kuliah perdana, baru insentifnya keluar. Nah, nanti skemanya itu diatur setiap kapan cairnya nanti untuk insentifnya. Ini berbeda jalurnya ya. Jadi artinya kalau ini berdasarkan closing awal, kalau ini berdasarkan registrasi melalui Edunitas. Kemudian ini nanti ya sambil berjalan sih, yang pasti sih kalau berbicara tata cara follow up, sebaik mungkin teman-teman dilakukan dengan cara yang baik ya, dijaga. Artinya kita minta ya karena kita berhubungan dengan orang ya, dijaga nanti etikanya misalkan. Ya, artinya kan teman-teman ini pun bekerja membawa nama institusi sebetulnya. Nama institusi kampus. Jangan sampai nanti pada saat kita follow up malah mencoreng nama baik kampus.
Saya rasa ini kita sudah pada dewasa, insya Allah bisa lah. Saya tidak perlu menjabarkan secara detail, nanti silakan nanti sambil berjalan saja ya. Kemudian etika ya, saya sebutkan juga. Nanti silakan nanti digali sendiri saja. Kalau butuh slide ini nanti kita share juga. Nah, sarana dan media follow up, ya tadi saya sampaikan tidak perlu ribet-ribet, tidak perlu butuh alat-alat yang muluk-muluk ya. Cukup teman-teman kalau punya handphone ya pakai handphone, kalau cuma punya tab ya monggo, punya semuanya ya alhamdulillah lebih mudah nanti. Media bebas. Ya, umumnya sih menggunakan telepon untuk telepon-teleponan misalkan, kemudian media sosial, chatting, kemudian menggunakan aplikasi tools marketing offline ya seperti katalog atau brosur. Ini bisa kita sediakan nanti kalau dibutuhkan. Nah, ini metode closing ya. Jadi kalau closing itu yang terjadi selama ini itu bisa terjadi dari dua jalan ya, atau dua cara. Yang pertama itu by system, yang kedua adalah manual. Ya, ini kedua-duanya perlu kita fasilitasi karena mengingat juga karakter dari orang-orang yang kita follow up. Ada yang mungkin paham teknologi, ada juga mungkin mohon maaf agak gaptek sehingga sulit untuk diarahkan melalui sistem. Sehingga mau tidak mau kita juga fasilitasi dengan cara manual. Ya, jadi kalau metode closing itu kalau by system itu nanti dia melalui hedonitas atau non login hedonitas. Kalau dia login melalui hedonitas, nanti akan keluar nomor pembayaran atau virtual account. Nah, ini nanti dilakukannya pembayaran di semua channel yang kita sediakan. Channel apa saja nanti saya sampaikan di belakang. Ya. Kemudian kalau dia non login, kalau karena di hedonitas itu ada yang pendaftaran melalui harus login dulu di hedonitas atau dia punya akun dulu, atau dia tanpa punya akun di hedonitas dia langsung melakukan pendaftaran online. Nah, keduanya ini nanti semua by system semua. Sampai nanti keluar invoice, kayak kita belanja di Tokopedia misalnya, sampai keluar invoice, kemudian melakukan pembayaran secara otomatis pun akan tercatat di sistem. Gitu. Nah, kalau manual nih, kalau teman-teman misalkan sedang follow up di WhatsApp, diarahkan ke hedonitas, nggak bisa gitu kan. Akhirnya sudah, kita closingkan melalui WA. Ya, kita kasih aja form melalui WA, kemudian diinputkan oleh tim nanti ya, atau kita arahkan dia nanti untuk mendaftar ke rekening yang kita sediakan. Nah, perlu saya sampaikan di sini, untuk semua pembayaran, kita tidak menyediakan pembayaran atau tidak memperbolehkan pembayaran dilakukan secara manual, ya, atau secara tunai. Jadi kita tidak perbolehkan. Semua kita lakukan secara online. Ya, secara online, baik itu di ATM, Indomaret, Alfamart, ya, itu kita perkenankan itu saja. Jadi tidak boleh nanti ada yang transaksi melalui tunai. Kalau itu terjadi, kami tidak bertanggung jawab. Ya. Ya, ini tadi yang saya sampaikan di depan ya, kalau datanya dari perusahaan, ini data yang dari bank data, ini data sendiri ini. Kalau ini berbeda untuk pola insentifnya saja. Ini saya sudah sampaikan juga di depan. Nah, ini channel-channel pembayaran yang kita sediakan. Jadi dengan adanya sistem ini, kita tidak lagi melakukan baik transaksi secara manual ataupun pencatatan secara manual. Jadi nanti semua dilakukan secara online, orang bayar melalui bank, melalui gerai-gerai minimarket, melalui e-money, nah otomatis nanti juga akan tercatat di sistem kita. Jadi tidak perlu diinput-input lagi. Nah, ini kalau di transfer bank, kita sediakan transfer rekening juga, ya. Ada Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI, BCA, Bank Niaga. Semuanya atas nama institusi, bukan nama pribadi. Ya. Jadi kita juga tidak memperkenankan nih teman-teman, kalau bahasanya tadi saya sampaikan, kita tidak membuka peluang untuk membayar dengan tunai, dan satu lagi kita juga tidak membolehkan pembayaran diarahkan ke rekening pribadi siapapun. Ya, rekening pribadi siapapun atas nama pribadi. Harus pembayaran itu atas nama program perkuliahan karyawan atau PT Gilan Ganesha. Itu ya. Nah, itu juga untuk menimbulkan keyakinan dari orang yang mau kita closingkan. Dengan nama perusahaan kan mereka lebih yakin, karena tidak mudah meng-create nama rekening menggunakan nama institusi. Nah, ini sudah pasti orang, oh ini legal nih gitu kan. Tapi kalau nama pribadi, orang rata-rata ada keraguan. Kemudian gerai minimarket, kita bisa bayar melalui Alfamart Group, Alfa Group, melalui Indomart.
Ya, kedepannya terus kita tambah channel-channel yang lain. Kemudian bisa dilakukan melalui e-money juga, Dana dan OVO. Ya. Ini, nah, jadi agar closing dari yang dilakukan oleh rekan-rekan itu bisa diakui sebagai hasil kerja dari teman-teman, harus dilakukan yang namanya proses validasi dan pencatatan closing. Jadi nanti kalau sudah ada yang mendaftar, sudah transfer gitu ya, nanti kita lakukan validasi. Ya. Jadi dari 3 tipe closing ini, dia agak berbeda sih memang nanti prosesnya. Kalau dia closingnya manual ya, melalui WA tadi itu, misalkan dia kirim bukti transfer, kita kasih form isian kosong, dan nanti sampaikan ke tim validasi, ya, kemudian diklaim atas nama rekan-rekan. Closing melalui Edunitas, ya, tidak perlu menyampaikan untuk divalidasi, cukup nanti diklaim saja bahwa closing itu atas nama rekan-rekan. Closing melalui GSF, ini nanti teman-teman mungkin akan dikasih menu ya, atau member area untuk memantau proses GSF melalui EduAgen. Jadi nanti kawal di situ. Ini yang kita rekomendasikan sudah sampai tahap mana nih, gitu ya? Karena teman-teman ini dianggap valid mendapatkan fee setelah yang bersangkutan masuk tahap registrasi. Nah, itu boleh di-treatment dia. Kalau dia belum juga daftar, ya dihubungi, ayo dong cepat daftar, gitu ya. Nah, setelah daftar nanti, ayo dong cepat registrasi. Nah, baru nanti teman-teman berhak mendapatkan fee-nya. Nah, ini ada note di bawah, closing dianggap sah jika sudah divalidasi. Ya, tujuannya apa? Untuk mengecek kebenaran bukti transfer. Jangan sampai nanti bukti transfer yang dikirim itu ternyata belum di-oke-kan ya, baru menunjukkan bukti belum bukti capture tapi belum dieksekusi. Itu ada yang begitu, hati-hati. Jadi kita menganggapnya orang capture gambar internet banking, tetapi belum di-oke-kan, kita anggap sudah closing, padahal dana belum masuk ke kita. Nah, itu tujuannya ya. Kemudian ngecek kebenaran data dan lain-lain. Itu tujuan validasi itu. Larangan dan sanksi, mungkin Bu Yayu ya nanti ini ya. Lebih detailnya, ini sambil dibaca aja ya ini ya. Ini tidak klaim closing orang lain secara sepihak, tidak boleh. Pemalsuan bukti transfer dan dokumen lain dengan sengaja membuat konsumen tidak nyaman atau tersinggung, pencemaran nama baik perusahaan dan mitra perusahaan itu kampus-kampus kita, penyelewengan dana perusahaan atau konsumen atau calon mahasiswa, pengarahan transfer ke rekening yang tidak ditentukan. Hal-hal lain yang menyebabkan kerugian nanti diperdalam Bu Yayu mungkin menyampaikan ya. Sanksinya jelas ya, pengakhiran kontrak hingga nanti proses ke hukum. Nah, ini perlu juga teman-teman miliki dan teman-teman ketahui nanti untuk memudahkan ya. Jadi nanti nggak perlu panjang lebar nanya, menghubungi satu persatu untuk jika ada hal yang tidak teman-teman ketahui, kita sudah siapkan kamus-kamusnya atau perangkatnya atau medianya untuk mempermudah kerja teman-teman, juga untuk menambah product knowledge ya. Nah, ini kita sudah siapkan aplikasinya. Kalau untuk bagaimana tata cara follow-up bagaimana, itu nanti dilihat di ini namanya ai.web.id/dev6. Itu nanti diakses. Ini bisa pakai handphone juga. Ya, pengen tanya kampusnya di mana aja sih gitu kan? Kalau jurusan manajemen itu ada di kampus mana saja? Di Jakarta ada atau tidak? Itu semua tersedia di link ini juga. Rincian biaya pendaftaran dan registrasi ada di situ juga. Kontak-kontak layanan kalau menemui kendala, setelah baca di sini semua masih belum paham juga, ya pengen pemahaman lebih, ya silakan hubungi nomor-nomor ini nanti. Ya, nomor tertera di sini. Grupnya, mohon maaf, ini belum saya ganti. Ini yang kedua ya, berarti MFGG Batch 2 nanti. Sudah masuk saya teman-teman di grup tersebut. Istilah-istilah perkuliahan kami sediakan di informasi.web.id. Ya mungkin bagi yang belum kuliah atau belum paham dengan dunia perkuliahan, ada istilah-istilah seperti SKS, KRS, skripsi, itu apa sih artinya gitu ya, itu ada di sini, di informasi.web.id. Arsip untuk brosur-brosur, saya butuh brosur, ya buat orang untuk menawarkan ke calon mahasiswa, saya butuh brosurnya nih, ya silakan nanti di-download langsung di link ini. Manajemen Edunitas, yang tadi ya, ini manajemen Edunitas untuk cek yang get sudden fee. Bank data prospek, ini kami sediakan, nanti ada aplikasinya, yang teman-teman tinggal login, pada saat login, itu nanti ada data-data yang memang sudah menjadi jatah untuk di follow up. Nah, link ini mohon diingat-ingat ya, atau informasi ini diingat-ingat.
Nah, itu barangkali teman-teman ya, itu saya singkat-singkat juga tadi. Sebetulnya kalau dijabarin makin panjang waktunya, khawatir nanti ada bagian yang lain. Yaitu dari saya, setelah ini mungkin Bu Yayu ya, kemudian kita lanjut dengan barangkali ada pertanyaan yang ingin didiskusikan, nanti kita buka forum tanya jawab dan diskusi. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Eko atas pemaparan materi-materinya ya Pak Eko. Mudah-mudahan nanti dari tim marketing freelance batch 2 ini bisa paham ya apa yang disampaikan tadi. Adapun jika ada pertanyaan mungkin di akhir sesi bisa diajukan pertanyaannya. Oke, untuk selanjutnya monggo dipersilakan Bu Sri Rahayu untuk pemaparan lanjutannya. Bu Yayu. Iya, siap. Ya, oke. Monggo silakan Bu. Ya, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan Pak Eko sudah sangat jelas ya, Nah, dari teman-teman sendiri, atau mau kita langsung buka sesi pertanyaan atau gimana nih? Mas Isman? Iya, Bu. Mau buka sesi pertanyaan atau gimana? Soalnya yang disampaikan Pak Eko sebetulnya sudah jelas ya, sudah mencakup semuanya ya. Atau mungkin saya samarin sedikit ya? Boleh, Bu. Baik. Saya akan jelaskan sedikit ya mengenai alur marketing freelance, karena memang kemarin di grup ya, di WhatsApp grup ada beberapa pertanyaan ya, mungkin karena bingung gitu ya, karena belum tahu seperti itu jadi mempertanyakan. Sebetulnya mengenai alur kerja itu sudah sangat jelas ya. Jadi di brosur ya, di brosur yang yang teman-teman sudah pernah melihat gitu ya. Di situ sangat jelas sekali mengenai misalnya kayak semuanya ya. Nah, ini saya coba summary dari Pak Eko sampaikan. Yang pertama, itu jadi apa sebetulnya yang harus kita lakukan terlebih dahulu gitu ya. Yang pertama, marketing freelance itu melakukan kegiatan promosi. Yang tadi Pak Eko sampaikan adalah follow up, kemudian yakinkan, kemudian daftar, kemudian closing. Itu yang dilakukan oleh marketing freelance. Nah, data itu ada dua sumber. Yang pertama adalah secara mandiri, yang kedua follow up melalui aplikasi yang kita berikan, yaitu di BDC. Ya. Nah, secara mandiri itu bagaimana? Jadi marketing freelance ya secara mandiri, yaitu marketing freelance bisa melakukan promosi secara gratis di berbagai media online, misalnya WhatsApp group, iklan gratis, kemudian kita juga bisa prospek ya, teman, rekan, saudara, atau alumni, atau yang lainnya. Ya, kemudian yang kedua, sumber yang kedua adalah follow up melalui aplikasi, ya. Itu kita sudah sediakan aplikasi, nah di situ ada data yang bisa di follow up. Nah, ketika kemarin ada yang bertanya sumber datanya dari mana, gitu ya, kita memang berbagai sumber, ya. Ada yang data dari alumni SMK, D3, atau siapa saja yang kita anggap prospek untuk kuliah, ya. Jadi namanya kita menebar informasi mengenai kuliah, berarti kita memang menyebarnya ke situ, gitu. Jadi semua aspek kita gunakan gitu ya. Jadi terus kemudian nanti kita juga berikan brosur ya, brosur khusus untuk marketing freelance. Itu kita tidak cantumkan mengenai nomor telepon ataupun kontak yang kita gunakan internal kita ya. Kemudian yang kedua, nanti teman-teman difasilitasi seperti yang tadi Pak Eko sampaikan, pencarian informasi PTS secara online. Ya, jadi teman-teman bisa tahu mengenai produk knowledge di situ ya, gitu. Nah, kemudian yang kedua, camaba prospek atau berminat di kampus tertentu itu biasanya ya. Jadi yang pertama tadi ketika teman-teman sudah melakukan kegiatan promosi, misalnya melalui WA seperti itu ya. Nah, camaba itu prospek atau berminat itu ketika dia merespon apa yang kita sampaikan. Ya. Respon itu biasanya mereka akan bertanya mengenai lokasi, kemudian biaya, akreditasi, jurusan, atau jadwal kuliah di kampus tersebut. Seperti itu. Nah, setelah itu, yang ketiga, berarti ketika kita sudah menjelaskan semuanya, segala macam, kemudian banyak berminat daftar. Kemudian apa yang kita lakukan, gitu kan? Nah,
yang kita lakukan adalah mengarahkan mahasiswa atau calon mahasiswa itu mengisi biodata. Nah, biodata ini kemarin sudah saya share ya. Itu isiannya, itu ada nama kampus, nama lengkap, alamat, tempat, tanggal lahir, dan seterusnya ya. Nah, ini isian ini sudah kita sesuaikan dengan isian yang di sistem kita. Ya, sistem kita menggunakan SIPEMA ya, sistem apa ya, saya lupa ininya. Sistem pembayaran mahasiswa ya, SIPEMA. Itu kita sudah sesuaikan isiannya di situ ya. Nah, marketing freelance seperti yang tadi sampaikan Pak Eko, wajib mengikuti ketentuan atau aturan yang berlaku, misalnya seperti biaya pendaftaran atau diskon. Jadi harus sesuai dengan aturan pusat. Marketing freelance tidak dibenarkan untuk menaikkan biaya pendaftaran atau menurunkan biaya pendaftaran. Pokoknya semuanya berlaku seperti di pusat ya. Nah, terus setelah mahasiswa itu mengisi biodata, gitu ya, biodata, kemudian kita mengarahkan Camaba untuk melakukan transfer biaya pendaftaran ke rekening kita, ya, ke rekening program perkuliahan karyawan. Kita ada 5 rekening resmi, ya, yaitu ada di Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, kemudian BNI, BCA, dan Niaga, ya, itu seperti itu. Ini ada beberapa atas nama, ada yang program perkuliahan, kemudian ada yang Belangganisa ya. Jadi ada beberapa bank memang kita tidak bisa membuat rekening atas nama program perkuliahan karyawan ya. Jadi kita menggunakan nama badan seperti itu. Nah, setelah mahasiswa atau Camaba itu mengisi biodata, kemudian membayarkan bukti transfer, kemudian apa yang dilakukan teman-teman MF gitu kan? Silahkan bukti transfer pembayaran, ya, minta bukti transfer pembayaran. Nah, setelah itu share bukti transfer dan biodata di WA Group MF, ya. Nah, setelah itu admin akan melakukan verifikasi transaksi, ya, apakah bukti transfer itu sudah benar, sudah sah. Nah, ketika misalnya bukti transfer sudah sah, maka admin akan melakukan input data secara sistem dan dilakukan validasi data. Seperti itu. Itu cukup sampai di situ ya. Jadi tugasnya freelance cukup sampai di situ. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh admin kita. Ya. Jadi nanti yang mengirimkan bukti transaksi itu adalah admin kita. Jadi tugas marketing freelance cukup di situ. Gitu ya. Sampai di sini jelas ya. Nah, kemudian kita lanjut ke pencairan fee. Pencairan fee atau fee, besarnya fee ada 2 macam ya, tergantung dari sumber data Camabanya. Yang pertama, ketika sumber datanya mandiri, jadi teman-teman nanti akan masuk ke EduAgen. Nah, fee-nya jika PTS, lokasi PTS adalah Jabodetabek, maka fee-nya adalah Rp240.000 per maba. Jika luar Jabodetabek, maka Rp200.000 per maba. Ya, fee ini akan dibayarkan ketika maba telah melakukan pembayaran registrasi dan data terverifikasi sistem. Ya, jadi nanti ketika teman-teman MF menggunakan data mandiri, gitu kan, jadi nanti teman-teman silahkan daftar EduAgen terlebih dahulu, gitu kan, nanti di situ semuanya sudah jelas, ya seperti yang tadi Pak Eko sampaikan. Ya, kemudian yang kedua, sumber data dari aplikasi BDC, besarnya fee sesuai dengan biaya pendaftaran masing-masing kampus. Syarat dan ketentuan berlaku. Nanti teman-teman bisa melihat di sini ya. Bisa melihat di http ya ai.web.id. Di situ sudah jelas ya. Kita sudah buatkan tabel, misalnya kampus A, biaya pendaftarannya sekian, kemudian fee untuk marketing freelance ada sekian. Itu sudah ketentuannya. Jadi nanti ngikutin itu. Ya. Terus fee akan dibayarkan kalau tadi yang pencairan secara mandiri atau EduAgen itu menunggu pembayaran registrasi dari mahasiswa tersebut. Nah, untuk ketika sumber datanya berasal dari aplikasi BDC, maka fee-nya akan dibayarkan tiap minggu. Misalnya transaksi di hari Senin sampai dengan hari Minggu, maka akan dibayarkan di hari Kamis berikutnya. Itu transaksinya ya. Nah, itu yang terkait dengan alur kerja ya sampai dengan pencairan fee. Nah, selanjutnya kelebihannya apa gitu kan? Kelebihannya apa dengan teman-teman masuk ke marketing freelance ya?
selain nanti teman-teman mendapatkan fee, ya, teman-teman juga mendapatkan reward, ya. Reward ini itu ada HP Android, kemudian ada iPhone dan laptop, ya. Untuk jumlahnya, jumlah rekrutmen mahasiswa barunya itu sudah tertera di sini ya. Jadi ketika teman-teman mendapatkan minimal 30 orang per bulan, itu maka yang didapatkan adalah 30 kali biaya pendaftarannya atau fee-nya ditambah dengan bonus HP Android, ya. Itu ketika minimal 30 orang, ya. Kemudian ketika misalnya minimal teman-teman per bulan mendapatkan 45 orang, maka teman-teman berhak mendapatkan fee ditambah bonus iPhone, ya. Terus kemudian ketika minimal 60 orang per bulan, maka yang didapatkan adalah fee ditambah 1 buah laptop, ya. Itu alur kerja marketing freelance, ya. Mungkin dari saya itu dulu, ya. Mungkin nanti kita lanjut ke tanya jawab saja, ya. Takutnya sudah terlalu lama, ya. Jadi saya summary ke sini saja. Mungkin itu, Mas Isman, saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bu Yayu ya atas pemaparan terkait aturan mainnya ya program marketing freelance ini. Mungkin dari teman-teman marketing freelance ada yang ingin ditanyakan tidak? Apa yang disampaikan dari Pak Eko dan Bu Yayu tadi? Jika ada silakan. Ya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Saya Farel dari Semarang. Saya mau menanyakan terkait dengan tadi kan sudah dipaparkan beberapa metode perkuliahan ya. Salah satunya adalah metode yang online. Nah, untuk metode online sendiri kan tadi Bapak yang pertama tadi kan menyampaikan bahwa ada 2 tipikal, yakni full online sama yang ada beberapa persen masuk ke kampus. Yang saya tanyakan seperti ini, jika contohnya yang di tempat saya itu kan banyak sekali kayak karyawan yang istilahnya pengen untuk menaikkan posisi jabatan, mereka diwajibkan untuk kuliah S1, namun tidak ada waktu sama sekali. Sedangkan di Kota Semarang ini untuk online ya, untuk kuliah online itu hanya beberapa kampus, hanya kalau saya survei itu cuma Bina Nusantara sama UT saja. Nah itu pun mereka juga harus ke kantor gitu. Nah contoh kalau seumpamanya calon mahasiswanya itu berasal dari Semarang dan mengikuti perkuliahan online di kampus luar kota ataupun kampus yang lain, itu bisa atau tidak dan prosedurnya seperti apa? Begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Farel ya. Ya. Oke, atas pertanyaannya. Silakan mungkin Pak Eko. Baik. Terima kasih Mas Farel ya tadi ya, Mas Farel ya. Oke, terkait kuliah online ya. Iya, Pak. Banyak ya, Pak. Berapa banyak Mas Farel yang mau kuliah kira-kira? Kalau untuk di kantor saya itu hampir banyak, Pak, karena memang sekitar 12-an ada, Pak, karena memang diwajibkan untuk naik grade atau karyawan tetap itu harus S1, Pak. Nah, sedangkan untuk level marketing itu kebanyakan baru SMA dan SMA, SMK gitu, Pak. Nah, kalau di tempat kita kan, kalau untuk Semarang sekitar itu yang online itu hanya UT sama BINUS. Nah, kalau sedangkan BINUS itu bayarannya luar biasa, Pak, mahal sekali. Nah, terus kalau UT itu memang diwajibkan mereka ke kantor, karena mereka kan memang harus kejar target dan tidak diperbolehkan. Kadang-kadang liburnya cuma minggu aja, ataupun seminggu itu malah nggak ada libur gitu loh, Pak. Oke. Memang kalau untuk kasus seperti ini, saya excited tuh ada perusahaan yang begitu tuh. Dia artinya membuka peluang untuk karyawannya untuk bisa berkuliah lagi ya. Gini, sebetulnya ada dua opsi yang bisa kita tawarkan ya untuk seperti ini. Pertama online. Nah, kalau berbicara online ini, berarti kan tidak harus di Semarang, Mas Farel. Bisa di kampus-kampus lain di seluruh Indonesia. Nah, kemarin saya juga sudah share ya, ada kampus kita itu, berarti walaupun kalau dia jauh, berarti tidak bisa blended. Dia harus full.
Kalau di Semarang mungkin masih bisa blended, gitu. Nah, kalau tadi kondisinya sama sekali atau jauh dari kampus yang ada, sehingga sulit juga untuk melakukan blended, ya cari yang online, full online. Itu ada di kita yang full online, tinggal nanti sesuaikan dengan jurusannya. Dilihat dari daftar yang saya share kemarin. Itu yang opsi pertama. Yang kedua, bisa dengan cara kuliah in-house. Nah, coba nanti dijajaki juga, bisa berapa orang nih, kalau misalkan ada 20 orang, kita akan coba nanti minta kepada kampus dosennya yang datang ke sana. Itu bisa memungkinkan seperti itu, Mas Farel. Ya biasanya memang pertimbangan kampus untuk melaksanakan in-house ini, pertama adalah minimal mahasiswa yang bisa ikut kuliah atau yang bersedia kuliah. Yang kedua adalah kesediaan dosen ke sana. Ya lebih ke arah sana sih. Ya tinggal nanti ada pembicaraan di belakang itu gampang lah. Yang pasti sekarang dipastikan saja berapa orang yang bisa kuliah. Kemudian kita coba offering kepada kampus nanti untuk bisa in-house ke sana. Jadi ada dua opsi sebetulnya ya. Kalaupun memang sangat terbatas sekali waktunya, tidak bisa ikut di kelas fleksibel, tidak bisa kuliah di kelas karyawan, ya sudah berarti kita tawarkan yang online dan in-house tadi. Itu Mas Farel ya. Oke Pak Eko, untuk in-house itu sejenis kayak kelas jauh gitu ya Pak ya. Jadi kita kayak menyediakan tempat gitu ya Pak. Jadi kita kuliah di perusahaannya masing-masing atau di institusi masing-masing. Nanti dosen yang datang ke sana. Oh, siap Pak. Biasanya pertimbangan dari kampusnya kuota. Kalau banyak dia senang itu. Dia mau datang ke perusahaan nanti. Nah, artinya ini bagus nih kalau Mas Farel bisa tuh sekali angkatan 25 orang misalkan. Itu satu perusahaan, dua perusahaan. Nah, saya tidak kebayang lah fee untuk Mas Farel nanti gitu ya. Jadi bagus kalau memang ada perusahaan seperti itu, jangan sampai lepas Mas Farel digiring lah, artinya saya bisa kuliah di kampus kita gitu ya. Oke. Di Semarang ya. Pak Eko. Ya, di Semarang Pak. Pak Eko. Lalu kalau untuk terkait kalau reguler biasa itu kan rata-rata kan 4 tahun ya Pak untuk lulusnya Pak. Namun kalau kelas online ini apakah ada akselerasinya atau memang harus 4 tahun Pak? Dan terus terkait dengan skripsinya itu gimana ya Pak? Karena saya kemarin juga mengalihkan pernah sounding dengan UT itu nggak ada skripsi sama sekali Pak. Oh gitu. Nah, jujur saja sih kalau memang bicara online di kampus kita yang sampai saat ini ya pembicaraannya belum mengarah ke sana sih, tapi masih menggunakan ya metode-metode yang ada selama ini saja, cuman dialihkan menjadi online itu sih. Cuman tidak ada pemangkasan baik secara waktu ataupun persyaratan lainnya. Ya artinya walaupun dialihkan ke online, artinya itu sudah ada kemudahan sebetulnya. Skripsi juga bisa online, nanti berkirim melalui WA atau melalui email misalkan. Kemudian seminarnya itu bisa online nanti. Gitu. Paling-paling wisudanya yang ketemu. Tapi di masa pandemik ini mungkin wisudanya pun online juga bisa nanti gitu kan. Tapi di luar kondisi pandemi, ya artinya bicara datang ke kampus itu hanya momen-momen sakral saja mungkin. Gitu. Tapi kalau bisa karena gini Pak Eko. Arahan pemerintah sendiri ya. Bahkan untuk praktek sekalipun jika bisa di-online kan gitu. Ya Pak, karena kalau untuk karyawan sendiri itu kan memang pertanyaannya mereka tuh rata-rata ya Pak. Itu kan memang lulusnya berapa lama nih, terus skripsinya gimana? Mesti menanyakan itu karena kan mereka memang tidak seperti anak yang reguler untuk mencari ilmu, karena kan memang mengejar keformalitasan Pak rata-rata ya Pak ya. Seperti itu Pak Eko. Ya tapi jujur saja kita juga menjaga ya. Jadi menjaga reputasi kampus, menjaga kualitas lulusan ya Mas Farel ya. Jadi memang selama ini kita tidak pernah menawarkan kuliah di kampus di luar ya. Artinya kalau berbicara waktunya 4 tahun memang resminya seperti itu, peraturannya seperti itu gitu. Nah, jadi ya bicara nanti ada pengurangan, saya rasa hanya biasanya ya 3,5 tahun ya. Atau nggak pernah kurang dari itu ya. Selama tadi bicaranya kalau dia kuliah dari SMU ke S1. Nah, kita tidak pernah menawarkan kuliah singkat tanpa dasar gitu kan. Ini memang bicara nanti perkuliahan itu memang kita serahkan kepada kampus, Mas Farel. Ya, bagaimana teknis perkuliahannya, peraturan-peraturan dan syarat-syarat kuliah lain kita mengikuti sebetulnya dengan kampus yang ada. Tapi sepengetahuan saya di seluruh mitra kita tidak ada yang menyelenggarakan kuliah singkat. Ya bicara tadi mereka kelas karyawan, oh betul. Yang dilakukan itu paling dispensasi dalam hal ada kemudahan-kemudahan, misalkan kalau ospek misalkan.
Kalau kelas reguler tuh ospek harus 7 hari, ya kan? Dibully misalkan. Kalau di kelas karyawan tidak. Kita paling kuliah perdana saja langsung masuk kelas, langsung kuliah perdana 1 hari cukup. Nah, artinya ada dispensasi itu saja paling. Tapi pelakuan khusus ya di luar ketentuan itu setahu saya tidak ada. Ya, intinya kita menjaga kualitas lulusan juga. Karena penting juga, jangan sampai yang mentang-mentang kelas karyawan dengan seenaknya masuk tidak masuk gitu ya, malah tidak masuk sama sekali tapi bisa lulus gitu kan. Ya, tapi lebih ke arah nanti kebijakan kampus, ya kebijaksanaan kampus, ya dispensasi paling seperti itu. Oke, berarti gini ya Pak Eko ya, kalau seumpamanya memang mereka memilih jurusan yang contohnya kayak saya di Semarang, terus ada jurusan yang dia minati berada di kampus di Surabaya ataupun di mana Sulawesi ataupun Sumatera, itu kalau untuk online tidak menjadi suatu permasalahan ya Pak ya? Betul, selama full online ya. Jadi kalau ya, untuk full online ya Pak ya. Ada juga, cuman begini saya ingin sampaikan juga nanti konfirmasi saja, karena ada yang saya tandai nanti itu blended. Jadi kita kadang kampus ya jujur aja saya menyampaikan kepada kampus saat ini bicara kelas online ini kan memang masih pemikiran yang ekstra bagi mereka ya, pertimbangan juga betul-betul banget gitu loh dari mereka. Mereka menjaga juga karena online ini ada yang masih ngeri-ngeri sedap lah melaksanakannya gitu ya. Oke, ya Pak, benar sekali. Jadi artinya nanti kita pintar-pintar menyampaikan saja kepada calon mahasiswa. Ada yang menyampaikan di situ ditandainya blended tapi dia bisa online. Gitu. Mungkin nanti teknis offline-nya dikumpulkan di satu waktu. Itu bisa aja begitu. Oh, oke Pak, siap Pak. Gitu. Oke Pak, satu lagi Pak, terkait dengan ini Pak, pengadaan kita, untuk kita kan marketing freelance ya Pak ya, kita kan juga butuh relasi untuk di sekolah-sekolah gitu, karena kan memang kebanyakan untuk tahun ini adalah anak-anak yang memang mengejarnya kan yang PTN, tapi belum mempersiapkan yang swasta. Nah, kalau seumpamanya kita ngadain kayak contohnya kayak event kita gabung sama job fair ataupun ada kadang-kadang kampus sekolahan itu kayak bikin edu fair kayak gitu. Itu support dari Gilat Ganesha sendiri itu apa saja Pak yang bisa disupport untuk kami? Ya, reguler ya. Memang tadi reguler ini memang ekstra ya Mas ya, ininya treatmentnya gitu ya. Makanya di banyak mitra kita memang tidak mengelola program kuliah reguler. Memang karena bicara reguler ini internetnya banyak, internetnya banyak dan memang bukan kita nggak banyak sih reguler itu bagi kita biasanya kerjasama paling sekitar 30% ya dari seluruh kampus yang ada. Nah, tapi terkait kalau memang teman-teman ingin melakukan itu, kita bisa support nanti brosurnya misalkan ya. Oh ya, berarti kayak explainer gitu-gitu ya Pak ya? Ya, tools marketingnya kita support nanti. Ya, bagus juga kalau memang ingin ikut itu, kemudian atau mengadakan, silahkan. Toolsnya yang kita support nanti. Oke. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Eko. Sama-sama Mas Farel. Oke. Terima kasih Mas Farel yang atas pertanyaannya ya. Mudah-mudahan sudah terjawab jelas oleh Bapak Eko. Mungkin dari yang lain ada pertanyaan lagi? Silakan bagi yang ingin bertanya. Masih ada yang ingin bertanya? Ini udah pada pintar semua, udah paham semua ini. Oh, sudah nggak sabar ya Pak Eko ya? Ini sampai pengen closing ini kayaknya nih. Ini langsung closing ya? Kemarin sudah di-share data, perasaan setahu saya? Kemarin di data BDC ya? Yes, udah ya? Sama Bu Yayu udah dibagi deh, ingat saya kemarin. Iya, sudah Pak Eko. Udah ya? Oh iya, tuh makanya. Udah ada closing Mbak Yanya? Belum, baru diproses. Oh, belum. Mungkin tambahannya ya bagi teman-teman marketing freelance yang ingin mengoptimalkan data pribadi, dimohon untuk mendaftarkan Edu Agent terlebih dahulu ya. Karena pengalaman di batch pertama itu mereka rata-rata banyak juga yang mengclosingkan data pribadi. Nah, dimohon sebelum mengclosingkan itu diusahakan mendaftar terlebih dahulu di Edu Agent. Gitu. Nanti tata caranya saya akan share di grup WA ya di batch 2. Ya. Di sini ada yang PKBM nggak? Dari PKBM. PKBM banyak juga tuh biasanya yang kuliah tuh. Nah, berarti kan itu bisa masuk rekomendasi nanti. Jadi segera tuh daftar yang belum punya akun Edunitas, segera masuk ke edunitas.com, di-create akun dilengkapi data Edu agennya. Nah, tinggal nanti di-input semua di situ orang-orang yang kita rekomendasikan ya Pak Isman ya.
Betul Pak. Iya. Saya bisa teridentifikasi. Ada lagi yang ingin ditanyakan mungkin dari yang lain? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan ya untuk sesi pemaparan marketing freelance hari ini. Oke, sudah cukup mungkin ya Pak Eko ya? Kalau saya cukup lah ya, mungkin. Sudah cukup ya? Oke, jika tidak ada pertanyaan, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman marketing freelance yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti pemaparan program marketing freelance ini. Semoga apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Eko dan Ibu Sri Rahayu dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Amin. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian tadi. Akhir kata dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat ya, kapan ya. Oke, semangat closing semuanya ya. Thank you. Assalamualaikum. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Edunitas, being successful is easy.